sungkan. Oh, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Washaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat yang insya Allah tempat ini, kampung ini senantiasa diberikan curahan barokah serta kasih sayang rahmatnya Allah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan terlebih khususnya kita yang hadir mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kelak doa, salawat serta salam tersebut tercurah kepada kita segenap umatnya ila yaumil qiyamah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang Al-Faqir hormati, Al-Faqir cintai, dan ulun banggakan serta ulun muliakan orang tua-tua kita, sesepuh kita, tokoh masyarakat, terlebih khusus para alim ulama, tuan-tuan guru kita semua, yang semuanya yang hadir di majelis ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim ulun kepada mereka semua. Namun kita tetap doakan semoga para ulama kita, para habaib kita, para tuan guru kita senantiasa dikabulkan hajatnya oleh Allah, diberikan penjagaan oleh Allah, diberikan kesehatan afiah tammah insyaallah, dan mudah-mudahan senantiasa ditambahkan ilmunya oleh Allah sehingga manfaat untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, di sini kita memperingati haul Abah Guru Sekumpul, sekaligus memperingati perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad SAW. Namun alangkah baiknya kita sedikit mengambil keberkahan dari mendengarkan riwayat-riwayat orang-orang yang mulia, riwayat-riwayat orang-orang yang telah menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kita mendengarkan cerita-cerita atau riwayat-riwayat kebaikan-kebaikannya mereka,
menambah semangat daripada ibadah untuk kita semua, menambah kecintaan untuk kita semua kepada mereka, menambah rasa penghormatan kita kepada mereka semua, terlebih khususnya kepada Abah Guru Sekumpul dan para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Haji Muhammad Saman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Haji Al-Alim Al-Alamah bin Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Itu nasab daripada guru kita yang mulia Abah Guru Sekumpul. Namun sebelum ulun lanjutkan daripada kisah-kisahnya beliau atau manakibnya beliau, ulun mau bagi-bagi hadiah di sini. Saya mau tanya, yang hadir di sini cintakah kada lawan Guru Sekumpul? Yang jawab 10 orang, yang hadir 200. Cinta kada lawan Abah Guru Sekumpul? Jawab yang keras, yang kompak. Cinta kada lawan Guru Sekumpul? Yakin? Kalau cinta, Habib mau tanya, ini yang namanya pecinta pasti tahu dong riwayat-riwayat atau manakibnya Abah Guru Sekumpul, tahu dong. Nah, yang bisa menjawab dengan benar, Habib kasih hadiah. Lah, setumat. Ulun periksa dulu adakah duitnya, kada. Kalau kada ada, ulun minjem duit Ustadz Salman aja dulu ya. Nah, 100.000. Nih ulun hadiah gasan pian yang kawak menjawab pertanyaan ulun. Katanya tadi cinta lawan Guru Sekumpul, betul? Habib mau tanya, Guru Sekumpul dilahirkan tanggal berapa, tahun berapa, dan tempatnya di mana? Yang bisa menjawab acungkan tangan. Ayo, Habib kasih hadiah 100.000. Lumayan gasan beli iwak. Bisa? Ayo maju. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad, kasih mic-nya. Ayo maju aja nggak apa-apa. Siapa namanya biar Habib kenal. Ayo. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran ulun Abdur Razak Wib. Naam. Jadi Guru Sekumpul lahir 11 Februari 1942. Ya. Orang apa bulan apa namanya tanggal hijriahnya? Tahun hijriahnya? Masih itu Wib. Hah? Ansa. Oh, jadi miladiahnya aja. Nggih. Nah, berarti setengah ya. Nah, kalau setengah udah jawabannya ulun kasih 50.000 aja. Allahumma sholli ala Muhammad, kasihkan. Nah, yang kawa menjawab sempurna tunjuk tangan 100.000. Tadi sudah benar 11 Februari tahun 1942 miladiyah ya. Hah? Nah, tanggalnya, hijriahnya, miladiyahnya, desanya di mana? Ayo. Nah, 100.000 lumayan. Hah? Iya betul. Terus tanggal. Lah. Ayo.
Ulun kasih 50.000 lagi. Karena jawabannya setengah. Kasih Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan nyari di Google ya. Siapa yang tahu? Katanya cinta lawan guru kumpul. Masa tanggal lahirnya, tempat tanggal lahirnya nggak ada bisa menyebutakan? Tadi sudah disebutkan, itu miladiahnya yang sempurna. 5, 4, 3, 2, 1,5, 1/4, 1. Ayo, nggak ada yang jawab ya? Berarti hangus ya. Masuk kantong lagi. Ayo. Nah, kalau orang yang cinta itu tahu dong rumahnya di mana yang kita cintai, ya gak? Terus siapa nama abahnya, siapa nama kuitannya, siapa nama neneknya, lahir di mana, tanggal berapa, kan gitu. Itu cinta namanya, ya. Guru kumpul dilahirkan tanggal 27 Muharram tahun 1321 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari 1942 Miladiah di kampung Tunggul Irang, seberang Martapura. Itu yang paling tepatnya seperti itu. Ya, itu Abah Guru kumpul. Al-Alim Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sejak kecil bersama selalu kedua orang tuanya dan juga neneknya beliau yang bernama Salabiah, yang dimana mereka memeliharanya dengan penuh kasih sayang dan juga disiplin dalam pendidikan. Nih, ini luar biasa Abah Guru kumpul. Abah Guru kumpul itu dididik di dalam rumah tangga, dididik oleh kuitannya, dididik oleh neneknya yang bernama Salabiah, bukan cuman dengan kasih sayang yang dididik oleh mereka, tetapi disiplin di dalam pendidikan. Nih mantep nih. Ya. Agama kita, terlebih khusus agama Islam, itu mengajarkan yang namanya disiplin. Paham? Agama kita mengajarkan disiplin, saudara. Disiplin waktu contohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, adzan, tanda masuknya sholat duhur. Misal sholat duhur, sudah ada nih waktu masuknya sholat duhur, maka disiplin. Yuk sholat duhur. Kan gitu? Betul? Betul atau bujur? Bujur atau betul? Jangan sudah tahu adzan masih sibuk dengan urusan dunia, rugi itu. Orang yang memiliki sifat atau sikap disiplin mantep, jiwanya mantep, perilakunya mantep, karena agama kita mengajarkan kedisiplinan, saudara. Bentar lagi kita mau ketemu yang namanya bulan Ramadan, betul? Bulan Ramadan mengajarkan kita disiplin. Apa? Puasa. Puasa, disiplin yang pertama, makanlah sebelum datangnya adzan subuh, sebelum masuknya waktu subuh, ya, pada waktu sahur, itu disiplin. Setelah subuh nggak boleh makan lagi, itu disiplin, betul. Dan diperbolehkan untuk makan kembali, berbuka puasa setelah adzan maghrib. Betul.
Betul atau bujur? Bujur atau betul? Disiplin nggak? Disiplin nggak? Disiplin. Es nyur halal. Betul. Tapi kalau belum waktunya buka, nggak boleh dimakan dong. Bingka barandang nyaman. Kalau belum waktunya untuk buka, nggak boleh kita makan. Itu disiplin. Teh panas nyaman, kurma manis untuk kita makan enak. Tapi harus nunggu waktunya buka puasa. Itu disiplin. Paham? Bini sendiri halal. Betul. Tapi harus nunggu Isya. jangan nunggu buka terus diantem bininya. Nafsu amat ya. Habis Isya, habis sholat raweh baru digawi ya. Nah, ini khusus yang sudah menikah, yang sudah punya bini ya. Itu disiplin. Itu agama kita ngajarkan kedisiplinan. Tapi sekarang di akhir-akhir zaman ini banyak manusia yang menyepelekan disiplin, padahal agama mengajarkan kita disiplin. Banyak juga pejabat-pejabat kita yang nggak disiplin, takut sama atasan, tapi nggak takut sama Tuhan. Itu pejabat kita sekarang. Disiplin nggak kira-kira tuh? Pejabat yang kayak gini disiplin nggak? Nggak disiplin. Mau presidennya kah? Mau menterinya kah? Mau wali kotanya kah? Gubernurnya kah? Bupatinya kah? Camatnya, lurahnya, pembakalnya kah? Ketua RT-nya kah? Tapi kalau takut sama atasan, berani sama Tuhan, nggak disiplin, kurang ajar namanya. Betul? Betul atau bujur? Gak usah takut. Kita takutnya sama Tuhan, sama Allah. Ya, nggak takut sama siapapun, sama pejabat apalagi. Kalau pejabatnya salah, harus kita luruskan. Ini pejabat sekarang seperti itu. Karena tidak disiplin, korupsi merajalela. Betul. Dana desa dipakai, dana COVID dipakai, BLT dipakai. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak dana bansos dikorupsi. Banyak nggak? Ada seperti itu. Terjadi, saudara. Itu karena apa? Takut sama atasan, tapi berani melawan Tuhan. Nggak takut sama Tuhan. Padahal agama kita ngajarkan seperti itu. Yang halal itu hak, yang haram itu haram. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Sudah jelas perkaranya. Disiplin tuh. Ini yang haram kamu makan, ini yang halal kamu tinggalkan. Itu disiplin. Paham? Itu didikannya orang tua, kuitannya Abah Guru Sekumpul. Didikannya neneknya beliau, disiplin dalam pendidikan. Itu luar biasa, mantap nih. Ini kalau manusia sudah disiplin seperti ini, mantap nih manusia. Ini Abah Guru Sekumpul nih. Ya? Paham? Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid. Makanya kalau punya anak, masukin anaknya ke pondok, masukin anaknya ke sekolah-sekolah Islam. Beb, itu ada sekolah gratis, sekolah orang kafir gratis, bagus Beb, masa bodoh. Betul. Beb, sekolahnya bagus, internasional, tapi sekolahan kafir Beb, masa bodoh. Saya mau masukin anak saya ke sekolah-sekolah Islam. Saya mau masukin anak saya ke pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena disitulah anak-anak kita ditanamkan tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda Pak. Kalau anak kita masukkan di pondok pesantren atau minimal TK-TK-nya PAUD-PAUD-nya Islam.
Anak kita dilajari, Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tuh. Itu pendidikan agama tuh Pak. Tauhid. Anak-anak kita ditanamkan tauhid dari mulai PAUD. PAUDnya PAUD Islam. Kalau nyanyi, nyanyinya juga Islam Pak. Nyanyinya nyanyi tauhid. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda sama sekolah-sekolah yang jauh dari agama Islam. Betul. Sekolah-sekolah non muslim, dari kecil diajarin anak kita, topi saya bundar. Sudah tahu topi bundar, nggak ada yang gepeng, betul? Nggak ada yang kotak-kotak, betul? Betul apa bujur? Bujur atau betul? Sudah tahu topi bundar, masih dinyanyiin topi bundar. Ya, itu lihat anak kita ditanamkan tauhid tuh guru kumpul. Dari masa kanak-kanak ditanamkan tauhid. Dan juga akhlak. Oh, ini paling penting. Ini akhlak, di samping tauhid, akhlak juga penting. Karena orang itu bisa mulia karena akhlak. Orang bisa mulia, darajatnya diangkat sama Allah dikarenakan akhlaknya dia. Sehebat-hebatnya orang, sealim-alimnya orang, kalau kada berakhlak, ilmunya kada manfaat. Betul. Sebesar-besarnya jabatannya dia, sehebat-hebatan jabatannya dia, mau jadi presiden kah, mau jadi menteri kah, mau jadi gubernur, wali kota, bupati, anggota dewan kah, tapi kalau kada ada akhlaknya, percuma jabatannya. Makanya akhlak itu di atasnya hukum. Paham? Akhlaknya itu di atasnya hukum, Pak. Maksudnya apa? Bukannya kita tidak memperdulikan hukum, bukan. Maksudnya gitu. Akhlak itu tetap di atasnya hukum. Contoh nih, contoh, saya kasih contoh. Biar paham. Biasanya orang kalau dikasih contoh, insya Allah paham. Saya bilang tadi akhlak itu di atasnya hukum. Ada kekanakan, anak disuruh lawan kuitannya. Nak, ambilakan abah nah handuk. Ya, makasih, kata abahnya gitu. Abahnya memerintahkan anaknya. Yang namanya anak harus patuh dan taat sama kuitan, bujur. Yang namanya anak harus patuh lawan permintaan atau perintah abahnya, kuitannya. Nak, ambilakan abah anduk, lakasi, kata abah. Sudah itu diambilkan anduknya sama anaknya, lalu sang abah bepandir kembali, berkata kembali kepada anaknya, lemparakan nakai anduknya, lakasi, ujar abah. Mau nggak mau si anak nurutin perintah abahnya, dilempar tuh anduk, wing, sampai ke abahnya. Yang pertama nih, hukum nih. Yang pertama kalau kita membahas hukum taat. Taat ya, hukum taat. Sang anak taat nggak sama abahnya tadi? Taat nggak? Taat ya, hukumnya taat ya. Lalu ada yang kedua, sang abah memerintahkan anaknya, nak, ambilakan abah handuk nakai, lakasi, kata abahnya. Sang anak menuruti perintah daripada abahnya. Diambil tuh anduk sama anaknya, lalu kemudian dibawa lari itu anduk sampai ke abahnya, dikasihkan anduk itu ke abahnya dengan penuh penghormatan dan pemuliaan. Yang pertama tadi hukumnya sama dengan yang kedua. Yang pertama dengan kedua hukum taatnya sudah terpenuhi, betul. Tetapi dalam menyampaikan tujuannya berbeda. Yang satu tidak dengan akhlak, yang satu dengan akhlak. Kira-kira bagus mana? Bagus mana? Bagus yang kedua. Meskipun perintah abahnya itu untuk melemparkan anduk kada dihiraukan sama anak.
dia bawa itu anduk, dia kasih ke abahnya dengan berlari dan penuh dengan penghormatan. Tuh anaknya nomor 2. Oleh karena itu akhlak itu di atas hukum. Ya. Nah, yang seperti ini saudara, kalau ditanamkan sama anak-anak kita, tauhid kemudian akhlak, niscaya kita punya anak-anak yang soleh dan solehah, berhasil dunia akhirat dan dapat menyenangkan hati kedua orang tuanya, bahkan terlebih khusus hatinya Nabi Muhammad SAW. Itu guru sekumpul. Ditanamkan tauhid, ditanamkan akhlak oleh kuitannya, ayahnya, neneknya beliau sendiri, serta membaca Al-Quran. Ini Al-Quran nih. Belajar Al-Quran. Bib, saya sudah umur 70, 80 Bib. Ya, biasanya umur umatnya Nabi Muhammad baina sitin wa baina sab'in, antara 60 sampai 70 game over. Ya, tapi tidak ada kata lelah, tidak ada kata putus asa untuk kita bisa mengaji, membaca Al-Quran. Mau tua kah, mau muda kah, mau masih kanak-kanak kah, wajib untuk kita bisa belajar agama, terlebih khusus membaca Al-Quran kalamullah. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah merasa putus asa, saya sudah tua, saya nggak sanggup lagi. Bisa, ya, jangan ikutin bisikan-bisikannya syaitan, jangan ikutin perbuatan-perbuatannya syaitan, karena itu sesuatu yang malas. Malas itu adalah bisikan daripada syaitan, ya. Yang malas-malas itu dibisikin sama syaitan. Udah kamu sudah tua, nggak usah baca Al-Quran lagi. Nah, kamu sudah umur lansia, kamu sudah nggak usah. Udah kamu santai aja di rumah, minum kopi, minum gahwa, ya syahibas, sudah baca koran enak. Gak usah belajar Al-Quran, kamu sudah tua. Itu setan. Wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan pernah kita mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena setan adalah musuh yang nyata untuk kita semua. Jadi semangat untuk kita ngaji, ya, semangat untuk kita bisa baca Al-Quran. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan Al-Quran. Ya, itu guru sekumpul. Dilatih, dididik dengan didikan disiplin dalam agama, tauhid, akhlak oleh kuitan dan neneknya beliau radhiyallahu an. Membaca Al-Quran, bahkan dengan demikian guru pertama di dalam bidang tauhid dan juga akhlak adalah ayahnya sendiri dan juga neneknya beliau yang bernama Salabiyah, yang selalu berada di samping abah guru dan selalu membimbing abah guru sekumpul. Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tuanya beliau dalam keadaan sangat kurang, namun mereka selalu memperhatikan untuk memberi dan meringankan beban-beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam kuitan abah guru sekumpul memberi sangu kepada abah guru sekumpul sebotol kecil minyak gas, minyak tanah, ya, yang diberikan kepada guru beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Hasan dari Pesayangan yang mengajarkan beliau Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tuh kuitannya soleh, anaknya soleh, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, ya ini buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, ya ini sudah. Abahnya soleh, anaknya juga soleh. Abahnya ngajarkan untuk sodakoh, anaknya ketika dia sanggup sugih banyak harta, dia nggak lupa sama yang di bawah. Paham? Itu abah guru sekumpul. Abah guru sekumpul kurang sugih apa sih? Alim iya, sugih juga iya. Ketika beliau sugih, beliau masih tetap bersodakoh. Enggak cinta namanya harta, enggak cinta yang namanya dunia, enggak. Itu guru sekumpul. Karena apa? Sudah dididik sama ayahnya, enggak lupa sama tuan-tuan gurunya dia, gitu loh. Ini kebanyakan murid-murid sekarang, santri-santri sekarang sudah keluar pondok jadi ulama besar,
jadi dai yang terkenal, kacang lupa kulitnya. Betul? Betul apa bujur? Bujur atau betul? Sudah berisi banyak harta, mobil mewah, terkenal, jadi artis, lupa sama gurunya, kada membantu sepeser pun daripada hartanya untuk gurunya dia. Tapi lihat Abah Guru Skumpul, dari kecil dididik sama abahnya seperti itu. Meskipun sedikit minyak tanah, botol kecil nih, gasan penerangan. Dulu kan lampu listrik kan susah ya. Ya, hidup di zamannya Abah Guru Skumpul mungkin yang tua-tua nih. Kira-kira listrik masuk nggak di negara sini? Hah? Ada tapi sedikit ya. Ya kalau betul ya Pak ya. Paling pakai lampu petromak tuh. Lampu petromak apa? Lampu apa? Yang diisi gas namanya apa? Trongkeng. Nah. Ya kalau itu. Meskipun yang bisa dia sumbangkan sama guru-gurunya, ya itu sudah. Tuh, Abah Guru Skumpul. Dalam usia kurang 7 tahun, beliau sudah mulai belajar di madrasah Kampung Keraton Martapura. Selama 2 tahun kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah dasar SD. Itu Abah Guru kita sekumpul. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, ini luar biasa nih. Usia kurang lebih 10 tahun beliau sudah diberikan khususiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kurang lebih dari usia itu juga beliau bermimpi tepatnya pada malam Jumat melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Yang dimana di muka kapal tersebut, di depan pintu masuknya berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagai penjaga kapal tersebut. Dan di pintunya tertulis Safinatul Aulia, kapalnya para wali-walinya Allah. Ya. Kemudian tertegun Abah Guru Skumpul hendak masuk ke kapal tersebut, kemudian dijaga oleh penjaganya, dihalangi oleh penjaganya. Lalu kemudian hingga beliau Abah Guru Skumpul jatuh tersungkur. Kemudian beliau langsung bangun dari mimpinya. Pada malam Jumat berikutnya beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Begitu juga pada Jumat yang ketiga beliau bermimpi dengan mimpi yang serupa. Namun kali ini Abah Guru Skumpul diperkenankan masuk. Fadhal, ente masuk. Kamu masuk ke dalam Safinatul Aulia. Dan dilihat di dalam kapal tersebut masih banyak kursi-kursi yang kosong. Ya. Setelah puluhan tahun kemudian, belasan tahun kemudian, ya, tepatnya sesudah beliau dewasa, beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu dan tidak disangka-sangka, tidak dikira-kira, tidak diduga-duga, orang pertama kali yang menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambutnya di dalam kapal dalam mimpi beliau yang belasan tahun silam. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah, ini Abah Guru Skumpul nih, luar biasa. Ya, Al-Alim Syekh Muhammad Zaini sejak kecil hidup di tengah-tengah keluarga yang soleh. Dan di dalam didikan kedua orang tuanya, kuitan beliau serta bimbingan Al-Alim Syekh Al-Haj Samman Mulia dengan betul-betul, dengan bujur-bujur, sehingga tertanam dan tertancap di dalam lubuk hati Abah Guru Skumpul sifat-sifat yang mulia. Sifat sabar, sobrun jamil, sabar itu indah. Ya, bahkan sabar itu tidak ada batasannya. Jadi salah kalau ada orang bilang sabar itu ada batasannya, salah. Justru kebalikannya, sabar itu tidak ada batasannya. Isbiru wasobiru, sabarlah kamu
kemudian sempurnakan sabarmu. Itu ujar Allah tuh. Isbiru, sabarlah kamu, kemudian sempurnakan yang namanya sabarmu. Sudah sabar, disempurnakan lagi sabarnya. Sabar tidak ada batasannya. Dan sabar ini merupakan sifat daripada kemuliaan sifat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sifat gurus kumpul, sabar. Ridho dengan ketepatnya Allah Subhanahu wa taala. Ridho. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Kalau sudah ridho Allah sebagai Tuhan kita, maka setiap kejadian apa yang menimpa diri kita semua, baik itu yang nikmat datangnya dari Allah, yang musibah itu datangnya dari Allah, kita terima, ridho. Enggak protes. Enggak protes. Paham? Di sini ada kalau enggak salah ayat dari Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Itu Allah berfirman kepada kita. Tahu enggak sih apa artinya? Allah itu menciptakan setiap manusia memiliki sifat berkeluh kesah, protes. Paham ya? Protes. Suka apa ya? Berkeluh kesah itu bahasa Banjarnya apa? Hah? Sambat. Ya. Apa? Suka protes dah pokoknya. Sama Allah protes, itu manusia. Allah menciptakan manusia, kita semua ini yang hadir termasuk ulun, itu memiliki sifat suka berkeluh kesah, protes. Idza massahu syarru jazua, kalau diberikan musibah dia protes sama Allah. Ya Allah, rumah ulun kena banjir ya Allah, kenapa engkau turunkan banjir ya Allah, protes. Ya Allah, Kalsel kena bencana ya Allah, protes. Ya Allah, sakit stroke ya Allah, sakit ya Allah. Ya Allah, cari kawin susah, cari duit susah. Ya Allah, ulun orang miskin ya Allah, protes. Kenapa ya Allah, ulun kada kawin-kawin ya Allah, protes. Paham? Itu manusia tuh. Ketika diberikan musibah, cobaan, sesuatu datang keburukan kepada dia, protes, sambat sama Allah. Wa idza massahul khairu manu'a, kalau diberikan kebaikan, nih, lupa. Hah? Nggak ingat Allah, nggak bersyukur kepada Allah. Dikasih harta, jabatan, rumah mewah, mobil, lupa, gak bersyukur sama sekali sama Allah. Itu manusia tuh. Ya. Illal musallin, katanya Allah, kecuali orang-orang yang sholat. Ini kalau orang yang sholat nggak kayak gini. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad. Allah memberikan hadiah kepada kita, perantaranya Nabi Muhammad. Apa hadiahnya? Sholat. Digawe itu yang namanya sholat 5 waktu. Yang tadinya 50 waktu didiskon sama Allah jadi 5 waktu. Digawe, ringan. Nabi tahu umatnya nggak akan sanggup 50 waktu. Yang 5 waktu aja kadang belang-belang. Betul? Betul atau bujur? Bujur atau betul? 5 waktu digawe. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat.
Yang menegakkan sholat, orang-orang yang sholat, dia nggak akan protes sama Allah. Ketika dikasih musibah, datang keburukan, datang musibah, bencana, penyakit kepada manusia, itu manusia ingat sama Allah. Dia bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang datang, keburukan yang datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah, bencana, penyakit diambil tuh. Oh ya Allah, ternyata Allah masih sayang lawan ulun. Allah ngasih penyakit lawan ulun ini, ternyata Allah ngingetkan ulun. Kan gitu. Penyakit ini disuruh kita bersabar. Kan gitu. Kalau kita bersabar, dosa-dosa kita gugur. Diampuni segala dosa-dosa kita, berkatnya sabar. Ingat sama Allah. Ketika dikasih nikmat sama Allah, dia bersyukur. Dia sujud sama Allah nggak kurang-kurang. Bahkan sujudnya ditambahin, sholatnya rakaat bilangannya ditambahkan, sodakohnya ditambah. Itu ingat Allah. Itu orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Dan juga orang-orang yang mendawamkan sholatnya. Mereka-mereka yang istiqomah di dalam sholatnya mereka. Itu orang-orang yang sholat. Nah, Abah Guru Sekumpul seperti itu. Paham? Nah, dan juga sifat menyembunyikan kesusahan. Itu sifatnya para wali-walinya Allah. Inna auliya Allah apa? La khaufun alaihim. Nah, nggak menampakkan kesedihan, ketakutan nggak nampak. Itu wali-walinya Allah. Dia mengamalkan apa yang Allah firmankan. Ilmunya Allah dia tanamkan, dia praktekkan. Tuh Abah Guru Sekumpul. Meskipun dulu hidupnya serba kekurangan. Sedihnya dia, susahnya dia tidak tampakkan. Yang dia tampakkan ke umat, ke jamaahnya, ke para pecintanya, senyum. Seperti halnya baginda Nabi kita Muhammad. Kasih sayang tertanam di hatinya, sifat rahmat, sifatnya Allah. Ya, lalu tidak pemarah serta pemurah. Karena ada tuh, ya, orang yang suka mamai terus. Orang tua gede ambek, tau nggak? Orang tua gede ambek, tau nggak? Mentang-mentang tua, marah-marah terus, tetapi kada ada solusinya. Paham? Paham? Marah tetapi kada ada jalan keluarnya. Itu orang tua gede ambek. Pemarah serta tidak pemarah serta pemurah. Itu Abah Guru Sekumpul. Tidak pemarah serta pemurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tertanam dan tumbuh subur di dalam jiwanya Abah Guru Sekumpul. Beliau juga seorang yang mencintai ulama. Betapa banyak ulama-ulama yang datang sama dia. Dan dia juga berkunjung kepada ulama-ulama di negeri kita Indonesia, terlebih juga di negara-negara yang lainnya di luar negeri. Begilang sih dia. Hormat sama ulama dan juga hormat sama orang-orang soleh, cinta sama habaib, sayang sama anak cucunya Nabi Muhammad. Itu Abah Guru Sekumpul. Ya. Wayah ini ulama-ulama yang ngakunya ulama, katanya ulama, profesor, tapi suul adab sama ulama lainnya. Gara-gara beda pandangan politik, kurang ajar sama habaib, betul? Ada enggak yang ulama seperti itu? Ada enggak? Ada enggak? Banyak saudara. Makanya ada ulama-ulamaan. Paham ya? Ada ulama yang bujur-bujur ulama, ada ulama-ulamaan. Apa itu ulama-ulamaan? Al-imanuhum fi amplopihim. Imannya tergantung kandal tipisnya amplop. Paham? Paham apa enggak? Paham ya? Nah, gitu. Tapi Abah Guru Sekumpul seorang ulama yang besar, yang istiqomah, cinta sama ulama. Dia nggak peduli politiknya beda sama dia atau kada,
segala macam dia nggak peduli. Yang penting hatinya itu rahmat, cinta sama ulama, cinta sama orang soleh, cinta sama habaib. Ini ada ulama besar, profesor gelarnya, ya apa? Benci sama anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Nggak berkah ilmunya. Nah, itu ulama-ulamaan, ulama syaitan itu. Ya, oleh karena itu, Abah Guru Sekumpul adalah seorang yang luar biasa. Bismillah. Yang harus kita ikutin, menjadi panutan kita. Menjadi panutan kita. Dan pesan terakhir atau pesan-pesan yang sering beliau tanamkan di dalam pengajian beliau itu ada 3. Yang pertama, jangan jadi orang pemalar. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, jangan tertipu dengan karomah. Jangan tertipu dengan karomah. Ada dikit orang ganjil dibilang wali. Sholat kada, puasa kada dibilang wali. Beb bisa terbang di atas udara sholatnya. Kan gitu. Beb bisa jalan di atas air, wali beb. Tapi sholatnya kadang sholat, kadang-kadang kada. Sholatnya nggak sempurna atau sholatnya kada digawe. Bahkan syariatnya kada tuntung. Itu bukan wali, bukan wali Allah, wali syaitan itu. Makanya ada wali Allah, ada wali syaitan. Kalau ada orang yang ngakunya wali meskipun punya karomah tetapi tidak tuntung dalam menggawe syariat, lain wali, wali syaitan. Lain wali Allah, itu wali syaitan. Paham? Paham ya? Nah itu. Jangan tertipu sama karomah. Kalau boleh saya tambahkan, jangan sibuk mengejar karomah, tetapi sibukkanlah diri kalian dalam mengejar istiqomah. Karena al istiqomah khairun min alfi karomah. Satu saja kalian istiqomah itu lebih afdal daripada 1000 karomah, saudara. Ya, ayo semangat ibadah. Pian-pian yang ngaku pecinta Abah Guru Sekumpul, kalau tidak mendengarkan nasihat, tidak menjalankan nasihat wasiat beliau, cinta kalian palsu. Saya cinta sama Guru Sekumpul, diamalakankah kada ilmu yang Sidin berikan? Ya kalau yang ketiga nih, yang terakhir sebagai penutup, amalakan ilmu yang Sidin beri, gasan kita berataan. Mungkin bubuhan pian yang pernah hadir di majelisnya Sidin waktu Sidin masih hidup, atau pian-pian yang sudah mendengarkan rekaman-rekaman daripada ceramahnya Abah Guru Sekumpul, ilmu yang beliau berikan untuk kita semua jangan sampai masuk kuping kanan keluar kuping kiri, cuman didengarkan saja, nggak nyantol ke dalam hati, kemudian tidak diamalkan, tidak dipraktekkan di dalam kehidupan keseharian kita. Jangan seperti itu, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Meskipun kita cuma bisa mendengarkan dari video rekaman-rekamannya dia. Paham? Ayo semangat. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini juga merupakan satu buah peristiwa yang besar yang wajib kita amalkan, yang wajib kita imani. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj hanya dapat diterima dengan iman, bukan dengan akal. Bukan akal yang gak mau terima, tapi otak yang gak sanggup menerima peristiwa sebesar peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini iman. Kalau kita berbicara iman, nih peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau ada orang yang mengaku beriman, muslim, mukmin, laki-laki maupun perempuan, tapi tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, maka hati-hati, ini orang bisa kufur. Lemah imannya, lama-lama bisa kufur.
hilang daripada imannya. Wa ya'udzubillah min dzalik. Ada soalnya kelompok-kelompok yang seperti itu. Orang-orang seperti itu protes. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu khayal. Dan itu terjadi di masanya Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi yang dikuatkan imannya sama Allah percaya dengan apa yang Nabi ceritakan setelah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Paginya Nabi cerita, ada orang yang beriman yang kuat imannya, ada orang yang beriman lemah imannya. Yang lemah imannya nggak percaya, nggak mungkin dari Masjidil Haram, dari kota Mekah, ya Masjidil Haram nih ke Palestina, masa dengan sepertiga malam? Nggak mungkin. Di luar akal, di luar kebiasaan, nggak mampu. Tapi kalau Allah mau, iman yang bermain. Paham? Itu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam hari ini Bubuhan Pian datang ke sini bukan cuman mendengarkan kisah. Hampir 1 jam kurang lebihnya ulun bepandir. Pian mendengarkan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, banyak sekali doa yang telah kita dengarkan, yang kita aminkan. Jangan sampai semuanya itu hanya berlalu begitu saja dan hilang begitu saja. Tapi ambil, bawa, kemudian amalkan di rumah tangga kita. Berkah hidup kita, Pak. Selamat hidup kita insya Allah. Ya, dan mudah-mudahan berkahnya Abah Gurus Kumpul kita dijaga oleh Allah, kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya Nabi Muhammad SAW kita semua diberikan oleh Allah pengampunan dosa. Tidaklah kita keluar dari tempat ini masing-masing terkecuali Allah telah menghapus atas dosa-dosa kita semua. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya Abah Gurus Kumpul, berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahnya para ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah dunia maupun akhirat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi sedih diberikan kebahagiaan, yang belum kawin insya Allah dapat jodoh yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas, yang berlimpah, yang halal, yang barokah insya Allah ala hadihi niat wa kullu niatin salihah bijahi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisiril al-fatihah.